untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Ermelinda Suryani Hassa, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik di SDN Reo 2, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi BITS 3 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke dengan NIM 25869050557. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 6 dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Berdiri siap, siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, cerdas, luar biasa. Jadi hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulunya kita tentunya harus berdoa. Jadi sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tentunya harus berdoa terlebih dahulu, memohon berkatnya Tuhan agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Waktunya Ibu berikan kepada JJ untuk memimpin kita di dalam doa. Berdiri siap, siap. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau melindungi kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai aktivitas kegiatan kami. Kami puji, hingga sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Kudus, Amin. Baik, terima kasih untuk JJ. Kita kasih WOW dulu untuk JJ karena dia sudah memimpin kita di dalam doa. Kasih WOW untuk JJ. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Baik, sebelum pelajaran kita lanjut, Ibu minta kalian untuk duduk siap. Siap. Sekarang Ibu akan mengecek tugas pikir harian hari ini. Apakah sudah melaksanakan pikir hariannya ini dengan penuh tanggung jawab atau belum? Apakah kalian hari ini sudah membersihkan kelas? Sudah dibersihkan? Baik. Jadi terima kasih karena kalian sudah membersihkan kelas agar kegiatan pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar. Baik, tentunya sebelum pembelajaran kita mulai juga, Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua hari ini. JJ, Hadir Bu. Bilkis, Hadir Bu. Naka, Hadir Bu. kita diminta untuk berdiri menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ibu minta kita semua untuk berdiri. Sama-sama kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Jadi sebelum pembelajaran kita lanjutkan, tentunya kita harus membuat kesepakatan kelas agar proses pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik.
Ya, Ibu minta kalian untuk menyampaikan kesepakatan kelas apa saja yang harus kita sepakati secara bersama agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, Rifal, Pakaian rapi. berpakaian yang rapi. Naka, Tidak boleh makan di dalam kelas. tidak boleh makan di dalam kelas. Amor, Tidak membuli teman. tidak membuli teman. Baik. Jadi materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai bangsa, warga negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi tujuan dari pembelajaran ini nanti yang pertama tentunya sebagai peserta didik kita dapat menjelaskan arti dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, sekarang kita lanjut dengan materi kita hari ini, yaitu kita diminta untuk melihat atau menonton video terkait pembelajaran kita hari ini itu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak Ibu kelas 6. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada hari ini kita akan belajar materi yang kedua, yaitu hak dan kewajiban menjadi warga negara. Tujuan pelajaran agama kita pada hari ini adalah siswa dapat menyebutkan arti dari hak dan kewajiban. Contoh hak adalah: 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, setelah kita membayar, misalnya salah satu kewajiban kita yaitu membayar pajak. Kemana digunakan pajak itu tadi? Nah, beberapa fasilitas ini dibangun dari uang pajak. Contohnya ini fasilitas umum, misalnya ini stasiun kereta api, kemudian ada sekolah, kemudian ada rumah sakit. Masih banyak lagi fasilitas-fasilitas umum yang dapat kita pakai, kita gunakan, yang dananya untuk membangun itu bersumber dari pajak yang kita bayarkan. Sekarang marilah kita belajar hak dan kewajiban warga negara dari Yesus. Mari kita baca bersama-sama kitab suci Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah pada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon?" Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo anak-anak, hari ini kita belajar hal yang sangat penting dan Baik, tadi kita sudah sama-sama menonton video atau mencermati video tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi di situ tadi dijelaskan yang pertama itu apa arti dari hak dan kewajiban. Lalu contoh-contoh dari hak dan kewajiban. Lalu yang kedua tadi itu di situ dijelaskan tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang kita gunakan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita.
Sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira dari video yang sudah kamu nonton tadi secara bersama-sama, apa-apa saja yang kamu ketahui atau yang kamu bisa pahami dari video tersebut tadi? Ya, Amor, tentang Yesus membayar pajak. Andre, Kegunaan pajak. kegunaan pajak. Kalista, dari video yang sudah kamu nonton tadi, kira-kira apa yang bisa kamu cermati atau apa yang bisa kamu pahami? Bisa mengetahui arti dari hak dan kewajiban. Ya, terima kasih bisa mengetahui arti dari hak dan kewajiban. Baik, semua jawaban yang kamu jawab sudah benar. Nah, jadi tadi dalam video yang sudah kita nonton tadi itu, yang pertama di situ dijelaskan tentang arti dari hak dan kewajiban. Arti dari hak tadi adalah segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan arti dari kewajiban adalah segala sesuatu yang kita berikan. Ketika kita sudah menuntut hak kita, berarti kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Contoh-contoh dari hak tadi, yang pertama, ya JJ, Hak untuk mendapatkan perlindungan. hak untuk mendapatkan perlindungan. Alicia, Hak untuk hidup. hak untuk hidup. Sela, Untuk mendapatkan perlindungan hukum. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Baik, untuk lebih mendalami materi pembelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara ini, Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok dan siapkan juga pulpen dan bukunya untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut. Baik, sebelum Ibu memberikan lembar kerja ini kepada kalian, Ibu akan memberikan beberapa petunjuk terkait cara mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nanti di LKPD tersebut ada teks bacaan yang kalian harus baca terlebih dahulu. Setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks yang sudah kalian baca. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini kepada kalian. Ya, sekarang Ibu berikan waktu kepada kalian untuk mendiskusikan pekerjaan tersebut. Kalau ada yang belum memahami atau belum mengerti bagaimana cara mengerjakannya, bisa bertanya kepada Ibu. Ibu akan berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok yang belum memahami bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut.
Baik, nanti di dalam kelompok ini kamu berdiskusi ya, berdiskusi dengan anggota kelompok, bertukar pikiran atau pendapat dari pertanyaan yang ada di dalam kelompok tadi. Kamu bertanya dari satu anggota kelompok, kira-kira pendapatnya seperti apa? Setelah semua jawaban dari anggota kelompok kamu temukan, kamu satukan hasilnya atau jawaban yang paling tepat dari sekian jawaban yang sudah anggota kelompok kalian jawab. Itulah gunanya kita berdiskusi dalam kelompok. Baik, waktunya sekarang kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi nanti pada saat presentasi semua anggota kelompok diminta untuk berdiri sama-sama di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok pertama yang mempresentasikan adalah kelompok 1. Pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi, luar biasa. Pede, gas yang gas. Kami akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Saya persilakan teman saya untuk membacanya. Fasilitas umum apa saja yang kamu temukan? 1. Jalan raya, sekolah, rumah sakit, taman kota, terminal, kantor pos, pasar tradisional. Apa saja aktivitas orang-orang di dalamnya? Di jalan raya, orang-orang berkendara menuju tempat kerja atau sekolah. Di sekolah, siswa belajar dan guru mengajar. Di rumah sakit, dokter dan perawat melayani pasien. Di taman kota, masyarakat berolahraga dan beristirahat. Di terminal, penumpang menunggu kendaraan umum. Di pasar, pedagang menjual dan pembeli membeli kebutuhan sehari-hari. Di kantor pos, petugas melayani pengiriman surat dan paket. Apa saja manfaat dari fasilitas umum itu? Mempermudah mobilitas masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menyediakan ruangan interaksi sosial dan rekreasi, menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, mempercepat layanan komunikasi dan transportasi. Dari manakah biaya pengadaan fasilitas umum dan pelayanan yang ada di dalamnya? Dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah, dari bantuan atau kerjasama dengan pihak swasta. Itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kasih WOW untuk kelompok 1. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Baik, terima kasih karena kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi waktunya sekarang kita untuk bertanya kepada kelompok 1 berkaitan dengan tugas yang sudah mereka kerjakan. Jadi waktunya sekarang untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1 ya, berkaitan dengan tugas yang sudah mereka kerjakan secara bersama tadi.
Waktu yang pertama Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Apa saja manfaat dari fasilitas umum? Terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 2 dan saya akan menjawab. Mempermudah mobilitas masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menyediakan ruangan interaksi sosial dan rekreasi, menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, mempercepat layanan komunikasi dan transportasi. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Terima kasih juga kepada kelompok 2 yang sudah bertanya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaan dari kelompok 2 tadi itu terkait dengan apa manfaat dari fasilitas umum, dan kelompok 2 tadi sudah menjawabnya dengan baik dan benar ya. Ada beberapa manfaat dari fasilitas umum. Seperti tadi mempermudah mobilitas masyarakat, lalu menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi ada berbagai macam manfaat dari fasilitas umum yang kita gunakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah bertanya. Sekarang kesempatan berikut Ibu berikan kepada kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Bagaimanakah biaya pengadaan fasilitas umum dan pelayanan yang ada di dalamnya? Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 3 dan saya akan menjawab. Dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah, dari bantuan atau kerjasama dengan pihak swasta. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3 tadi, dan kelompok 2 juga sudah menjawab ya. Pertanyaan dari kelompok 3 tadi terkait biaya pengadaan fasilitas umum. Jadi pengadaan fasilitas umum itu biayanya itu dari apa? Dari pajak yang kita bayar. Dari pajak itulah fasilitas-fasilitas umum itu akan dibangun. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 1. Tepuk apresiasi. Mantap. Caca. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Ya. Waktu yang berikutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 2, Ibu berikan kesempatan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mempersilakan teman kami untuk membaca. Nomor 1. Apakah fasilitas umum dapat disebut sebagai bentuk perwujudan tujuan kemerdekaan? Mengapa? Ya, fasilitas umum dapat disebut sebagai bentuk perwujudan tujuan kemerdekaan. Karena fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan taman kota merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 2. Apa saja yang menjadi kewajiban warga negara? 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu. 4. Membela negara bila diperlukan. 5. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Apa kewajibanmu terhadap negara? 1. Belajar dengan rajin agar menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa. 2. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. 3. Mengikuti upacara dan menghormati simbol-simbol negara. 4. Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. 5. Membayar pajak bila sudah berpenghasilan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Jadi kita kasih WOW dulu untuk kelompok 2. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Selanjutnya Ibu berikan waktu kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Jadi kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya itu terkait dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan beberapa pasal terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi waktu yang pertama Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2. Apa saja kewajibannya sebagai warga negara? Terima kasih untuk pertanyaannya kelompok 1. Baik, saya akan menjawab. 1. Belajar dengan rajin agar menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi tadi kita sudah sama-sama belajar tentang apa itu arti dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu contoh-contoh hak dan kewajiban tadi kita sudah tahu ya secara bersama. Ada beberapa contoh dari hak. Yang pertama tadi hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk menaati segala peraturan. Lalu ada setelah kita memperoleh hak kita, tentunya kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Baik anak-anak sekalian, materi kita hari ini sudah sampai di sini. Tentunya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Kalian akan menjawab evaluasi ini. Sudah selesai? Sudah. Ibu akan mengumpulkan kembali lembar evaluasi yang sudah kamu kerjakan. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih karena hari ini kita sudah melaksanakan atau mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan
dengan berakhirnya tadi kita mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini berakhir atau sudah selesai. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, tentunya kita harus berdoa. Ibu minta Andre untuk memimpin kita di dalam doa. Berdiri, siap. Siap. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau telah melindungi kami selama pelajaran kami. Sekarang kami mau pulang, semoga tidak ada malapetaka yang menimpa jiwa dan raga kami. Dan semoga kami sampai di rumah dengan selamat. Nama Engkau yang puji, kini dari Raja Masyarakat. Amin. Nama Bapa, Putra, dan